memang penting ya proses itu. Di konten saya hari ini, brother, itu saya sampaikan bahwa bisnis itu adalah seni melatih kesabaran. Artinya kita harus sabar. Bisnis itu butuh proses, tidak ada yang instan. Halo guys, welcome back to acara kita hari ini, The Ngobis ya, The Consulting Ngobrol Bisnis. Jadi kita akan hari ini ngobrol dengan salah satu founder yang luar biasa ya, salah satu entrepreneur yang luar biasa adalah John Alan ya, Bro John Alan ya. Beliau ini adalah salah satu teman saya di Tanya Mentor. Kalau teman-teman mungkin sempat ngikutin Tanya Mentor ya, grupnya dari Kotomi, dari Pak Anton dan kawan-kawan ya. Nah, kita hari ini undang beliau ya untuk masuk ke acara kita The Consulting Ngobrol Bisnis ya. Oke, sebentar guys, saya mau undang sebentar untuk Brother John Alan biar bisa masuk. Nah, hari ini kita juga nggak kalah keren guys. Hari ini kita akan ngobrol dengan Pak John Alan ya. Beliau adalah CEO of Bauhaus Living ya. Dan topiknya hari ini adalah kreatif bisnis saat pandemi ya. Jadi teman-teman, kita hari ini mau belajar ya, teman-teman yang mungkin, Pak, kapan sih pandemi selesainya, Pak? Pak, kapan sih pandemi berakhirnya? Wah guys, kalau saya boleh katakan buat teman-teman ya, saya tidak pesimis, tapi kita sama-sama harus menerima gitu ya, bahwa COVID ini belum tentu berakhir ya, atau berakhirnya kapan kita nggak ada yang tahu guys. Kenapa? Karena kalian bayangin gini deh. Kalau seandainya, ini kemarin sempat saya baca ya, saya sempat lihat juga di surveinya, satu hari Indonesia itu cuma bisa melayani kurang lebih 100.000 vaksin. Kalau tidak salah ya, 100.000 vaksin. Ini kalau salah saya diklarifikasi ya, tapi saya ingat saya 100.000 vaksin ya. Bayangkan kalau 100.000 vaksin guys, kalau misalnya dikalikan 365 hari, berarti ketemunya berapa tuh? 36,5 juta guys dalam 1 tahun ya. Let's say kita naikin deh, nggak usah 100.000, kita ngawur deh ya, kita ngalihin 3 kali, berarti 300.000 vaksin per hari yang bisa disuntikkan ke masyarakat umum gitu ya. Kalau kita kali 365 pun masih 90 jutaan guys setahun ya. Bayangkan penduduk kita ada 265 juta. Berarti kalau pertanyaannya kapan COVID berakhir ya, vaksinnya aja setahun cuma 990 juta gitu ya. Bayangin berarti kapan berakhir ya, I don't know. Apalagi satu orang divaksin 2 kali. Jadi kita harus agree bahwa COVID ini belum tentu kapan berakhir. Ya, belum tahu kapan berakhirnya. Nah, yang harus kita lakukan sebagai entrepreneur ataupun teman-teman sebagai profesional mungkin atau employee atau I don't know ya, teman-teman yang barusan merintis usaha, kita harus pikirkan bagaimana caranya supaya kita tetap bisa survive di saat COVID seperti ini. Ya, jadi sudah buang kata jauh-jauh, wah COVID bakal berakhir, sudah buang ya, sudah buangin aja. Anggap saja COVID akan tetap berjalan. Ya, sekarang tinggal Anda pikirkan bagaimana caranya supaya COVID ini dengan yang ada berjalan, kita bisa surviving. Ya, dan hari ini kita akan ngobrol dengan brother saya ya, salah satu orang yang luar biasa, Brother John Alan ya. Akan saya invite Brother John Alan untuk masuk ya, sebentar. Halo. Brother John, halo, apa kabar? Luar biasa. Ya. sehat. Brother, gimana sendiri kabarnya? Kabar baik, luar biasa. Kabar baik ya, luar biasa. Selalu sehat terus ya, brother ya. Puji Tuhan. Mantap. Anyway, gimana nih, brother? Apa namanya, brother di Medan ya kalau di Jakarta ya kalau salah ya, Jakarta ya. Jakarta. Yes. Kadang-kadang ketempuk-tempuk sama Bro Agus tuh. Di Medan kan ya, Bro Agus ya. Sama Ci Elvi kan ya. Siap. Iya, gimana nih Jakarta, brother? Di Jakarta gimana nih kondisinya? Jakarta relatif normal ya. Sekarang orang sudah berangsur-angsur aktivitas, sudah macet. Oke. Ya, mungkin udah 80% pulih ya. Yes. Yeah. Jadi sekarang sudah kondisinya orang sudah accept ya gitu ya, brother ya. Ya. Accept terkait dengan ini ya, COVID gitu ya. Ya.
Oke, 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 oke. Tapi so far bisnis gimana, brother? Bisnis kebetulan yang kita jalankan kan kos-kosan, hotel, Yes. F&B, nasi uduk busuk itu, kemudian interior design konsultan dan kontraktornya. Sejauh ini sih relatif stabil. Bahkan nice. kalau yang kontraktor desain interior dan kontraktor ini cenderung sedikit bertumbuh. Jadi puji Tuhan. Mantap. Mantap, ya. Puji Tuhan. Ya. Malah masa Covid ini malah bertumbuh ya, brother ya? Ya. Karena luar biasa. Segmennya kebetulan kita mendapatkan beberapa proyek korporasi. Jadi dari kementerian. Jadi memang mereka sendiri mereka punya target juga kan, walaupun situasi demikian, mereka punya tetap rencana untuk penyerapan anggaran yang memang harus dilakukan. Jadi karena mungkin brother juga berhubungan sama ini pemerintah ya, berarti project-projectnya ya. Ini yang di apa, di Bauhaus Living ya? Bauhaus. Atau ada yang lain? Bauhaus Living. Oke. Ya. Jadi meskipun kondisi gini pun pemerintah masih tetap ada proyek yang dijalankan ya, nggak berhenti total ya hitungannya ya. Ada. Di samping memang kita punya swasta yang memang mereka ini kan kebanyakan work from home. Banyak dari mereka yang mungkin kalau 1 bulan sampai 3 bulan bahkan 6 bulan mereka bisa lah ya. Tapi kalau udah setahun bahkan mau lebih ya. Sudah ulang tahun ini brother. Ya, informasi bisa 2 tahun. Jadi mereka otomatis kan ada aja mereka renovasi. Mereka biasa rumah kan punyanya nggak cuma 1. Mereka punya rumah, punya beberapa unit, bahkan punya apartemen. Mereka dengan mobilisasi seperti kalau kita mah dari rumah makan pagi, misalkan pagi makan di Padang, siang makan di mana gitu kan, mereka kayak begitu. Jadi dengan mudah mereka oh ya udah jalankan aja renovnya kan begitu. Kalau kita kan mikir pertama anggarannya, kedua juga bagaimana nih, kita di mana nih? Iya sih. Ya kan? Iya sih, benar. Kalau mereka enggak. Yes. Nice. Ikut senang brother. Maksudnya dalam kondisi seperti ini pun masih bisa bertumbuh ya, luar biasa ya. Happy karena semua. Yes, nice. Ini grup Tanya Mentor nih ya, saling support ya. Tanya Mentor plus billionaire mindset nih ya. Ya. Oke, so far thank you so much Brother John ya. Thank you sudah accept undangan kita. Di sisi kesibukannya bro, banyak kegiatan, masih sempat-sempatnya hari ini mau sharing ya buat teman-teman juga The Consulting ya, yang hari ini sering nontonin juga ada khilafnya kita ya. Thank you so much brother untuk acara hari ini gitu. Ya. Nah, sebelum kita mulai bro John ya, biasanya kita sebelum menginjak ke materi gitu ya, dimana nanti kan kita punya judul kan kreatif bisnis saat pandemi gitu ya brother ya. Nah biasanya kita itu pengen banget brother, kita tuh pengen ulik-ulik tuh ya, pengen ulik-ulik gitu ya. Teman-teman yang pengen ulik-ulik ya, nanti boleh tanya-tanya ya terkait dengan Bro John gitu ya, karena kami yakin brother bahwa semua orang sukses itu punya ceritanya masing-masing gitu ya. Bro dengan latar belakang sebagai pengusaha, punya rumah makan, punya hotel, punya kontraktor dan kawan-kawan gitu ya. Nah, sampai bisa seperti ini kan bukan satu hal yang mudah gitu ya, Bro John ya. Nah, ini kita pengen denger nih, Bro. Kisah-kisahnya seperti apa sampai bisa punya banyak bisnis seperti sekarang gitu. Kalau nggak salah ada nasi uduk Mbok Sum ya, kalau nggak salah ya. Yang terkenal kan di Jakarta tuh ya. Iya. Ini pengen tahu nih. Saya ajakin. Aku sering beli tapi Gojek. Iya. Pakai Grab. Aku sering beli. Kan lihat lu. Mbok Sumo iya sering beli aku. Oke. Ayo brother, silakan brother. Jadi kalau cerita saya dari 1996 itu kita kan awal kuliah, saya memang sudah sempat garap waktu itu, orang tua ada punya kos-kosan kecil ya. Nah memang setelah saya garap, disitulah pencapaian saya
okupansinya jadi dari 20 room menjadi hampir 100 room. Nah, itu menurut saya juga salah satu strategi ya, bagaimana kita mengelola room yang ada, kemudian kita tambahkan, kemudian kita ekspansi, kemudian kita ajukan KPR, kemudian sampai kalau zaman dulu kan terkenal tuh gimana kita beli properti, angsurannya itu dibayarkan oleh properti itu sendiri kan gitu zaman dulu. Nah, itu saya terapkan, makanya mulai dari memang penting ya proses itu. Di konten saya hari ini, brother, itu saya sampaikan bahwa bisnis itu adalah seni melatih kesabaran. Artinya kita harus sabar. Bisnis itu butuh proses, tidak ada yang instan. Nah, disitulah ketika kita membeli properti dengan dana yang terbatas, atau bahkan berlaku tuh yang dulu sampaikan oleh banyak mentor bahwa kita beli properti dengan DP 0%. Itu berlaku. Yes. Saya beli properti saya semuanya 0%. Nah, jadi itu pencapaian saya. Kemudian di 1999 saya sebagai fotografer advertising itu sampai 2010 ya, kalau nggak salah 11 tahun. Itu saya megang dari saya kuliah, saya udah megang Texas Chicken, Awe, Tawan, Imperial, MIT. Kemudian kalau di perbankannya BCA Kartu Kredit, NISP Bank, terus kemudian mantap. Ya beberapa furniture juga, Metric Kitchen, kemudian ada Casabella Interior dan banyak lagi ya. Dan itu saya akui memang cukup prospektif saat itu, dan bahkan beberapa tokoh-tokoh ya, pemain-pemain sinetron zaman dulu seperti Pak almarhum Mat Solar ya, itu juga dulu sempat saya syuting dan lain-lain. Jadi memang saya ngalamin cukup juga sebagai kliennya bro juga ya berarti ya. Ya. Mantap. Kemudian 2005 setelah itu saya menjalankan Bauhaus tanpa sengaja karena kita motret di sebuah interior company, interior showroom. Jadi di sana ownernya menawarkan untuk saya mensubkan salah satu produknya, yaitu sofa. Saat itu saya bikin berjalan, akhirnya saya kembangkan sendiri sampai sekarang yang Bauhaus itu bertumbuh. Nah, kemudian kalau di 2008 itu saya mulai jalankan yang nasi uduk busung sampai sekarang. Kemudian 2008 ya brother ya? Iya. Kemudian di 2013 ada beberapa unit bisnis lain, seperti saya juga ikut share di Action Coach, business coaching firm. Kemudian saya jalankan di salon kecantikan. Waktu itu saya akuisisi salon. Kemudian saya sempat jalankan outsourcing. Kemudian ada juga yang F&B lain yang kecil. Tapi memang di sana itu tantangannya berbisnis. Ketika saya fokus di bisnis proses, kita nguasain, kita jadi ambisi ya, beli sana, akuisisi sana. Namun di sana saya sadar sebenarnya bisnis itu perlu fokus. Walaupun orang bilang autopilot bisnis ya, tapi salah satu mentor saya yang hari ini bikin satu pembelajaran e-course itu Smart Business Map di Business ID, itu Pak Budi Isman. Saya belajar banyak ya. Tergantung seberapa Anda ingin mentargetkan target Anda. Kalau kita mau yang biasa-biasa saja ya bisa lah. Kita kasar kata bahasanya multifokus. Tapi ketika Anda mau benar-benar besar, beliau itu bantu para UKM menjadi omsetnya tuh benar-benar menurut saya sih sangat fantastis. Ya, keren lah, keren. Digaungkan oleh Pak Budi itu kue itu ya, kalau nggak salah kue Papia Tugu Jogja. Iya. Tapis kukus Sangkuriang. Itu beberapa minggu lalu kita interview brother. Bro Anggara Jati. Keren tuh, keren. 3 triliun brother, luar biasa itu. Hebat sekali. Makanya 10 tahun, ya kan? Hebat. Jadi keren. Nah, jadi kan brother lihat ya, yang bersangkutan sendiri, Mas Angga sendiri, mereka informasi dari Pak Budi ya. Mereka menyampaikan bahwa mereka pun hanya fokus di satu bidang. Nah itu kan, jadi kalau kita menganggap saya bisa menjalankan 2-3 bisnis, ya udah nggak apa-apa. Tapi bicara angkanya berapa? Ya kan, kalau kita mau besar banget ya semua butuh fokus. Nah kemudian di 2014 saya juga nggak sengaja saya menjadi developer kecil-kecilan. Waktu itu juga pencapaian terbesar saya. Aset senilai mungkin tapi cukup besar itu. Aset senilai sekitar 5M itu saya proses
menjadi hampir 40M. Jadi menurut saya itu berlipat-lipat kan. Mantap. Jadi, memang itu butuh proses lagi-lagi butuh proses walaupun kita bukan bidangnya. Nah, disitulah seninya bagaimana kita menjalin relationship sama orang lain ya, sama partner, sama orang lain yang memang di bidangnya. Ya kan, nggak mudah. Kadang-kadang orang merasa saya punya duit, saya bisa segalanya. Enggak. Gitu. Nggak sesimpel dan sesederhana yang dibayangkan seperti itu. Nah, kemudian di 2019 saya mulai start hotel budget saya bersama salah satu startup yaitu Oyo. Nah, di sana puji Tuhan okupansinya cukup baik di saat 2020 kemarin juga, saat-saat lebih lagi dalam-dalamnya COVID ya. Pandemi, ya benar. PSBB. Nah, itu cukup bagus ya. Dan sampai sekarang pun relatif stabil. Walaupun ada yang bertanya, kok saya buka Oyo sepi ya? Ya, disitulah nanti saya akan ceritakan. Sebenarnya kita perlu menerapkan strategi-strategi yang relevan ya, bukan baru, bukan lama, tapi relevan dengan situasi. Kira-kira seperti itu. Nice. Penasaran nih, brother. Dari awal buka kos-kosan, kosan, membesarkan kos-kosan orang tua gitu ya. Dari 20 room jadi 100 room gitu ya. Nah, anyway, sebelumnya brother pernah langsung pegang kos-kosan atau gimana ceritanya brother, kok bisa langsung dari awal bisa langsung ngembangin gitu? Ilmu apa tuh brother yang dipelajari? Sebenarnya kalau bicara ilmu apa, balik lagi ya, sebenarnya basicnya karena memang kita yang udah nature-nya kita kalau di profiling itu saya I dan D, influence dan dominan. Influence dan dominan sama nih berarti. Surrounding ya. Nah, berarti saya majority nature-nya saya people skill saya cukup bagus. Sebenarnya disitulah kuncinya sukses itu, sebenarnya kita harus memiliki people skill yang kuat. People skill yang kuat ini tanda ini ya, brother ya, di bold, di garis bawah ya. People skill yang kuat guys ya. Oke. Karena kalau skill-skill lain seperti akademis dan lain-lain itu kita bisa pelajari kok. Kita bisa pelajari. Semua orang bisa belajar saat ini, apalagi ya dengan e-course dan lain-lain. Tapi kalau bicara people skill itu, kita bicara nature-nya, ketika kita punya people skill berarti secara basic nature-nya kita sudah selalu optimis dengan orang baru. Yes. Ditambah dengan pembelajaran kita sekarang ada NLP, ada macam-macam, hipnoterapi, ada universal law, macam-macam. Hal itu bisa membuat soft skill kita bertambah. Yes. Jadi dasarnya pertamanya bro ini memang kondisinya ini ya, karena senang ketemu orang gitu ya, senang leading gitu ya. Akhirnya waktu ngerjain kos-kosan itu juga belajar sendiri gitu, otodidak gitu ya brother ya? Bahkan luar biasa. Saya akuisisi properti pun itu benar-benar tuh hanya mental, sebenarnya mental nekat ya bahasanya saat itu. Tapi kalau saat ini nggak bisa, karena banyak faktor eksternal saat ini yang mempengaruhi. Kalau saat itu kan memang ya sudah, ketika kita buat planning bisnis 90% ya mungkin akurasinya bisa sejalan dengan apa yang kita rencanakan di awal. Tapi kalau saat itu tahun berapa brother? Eksekusinya sulit. Gimana? Itu tahun berapa brother? Waktu itu? Dulu saya mulai sebenarnya gini, kalau bicara kita mulai menghasilkan itu saat saya 96 itu saya sudah menjalankan jualan kecil-kecilan produk-produk, karena kuliah saya desain ya, kebetulan desainnya grafis saat itu. Yes. Jadi saya bisa, karena saya tinggal dekat Mangga 2, saya bisa jual cat air, jual bahan-bahan alat tulis, penggaris dan lain-lain. Waktu itu Rapido ya, yang rotring, custom. Nah, kemudian dari sana terus ada tugas-tugas kampus, saya juga bisa bantu jualan di sana. Kemudian dari sana saya juga belajar fotografi kan. Nah, ketika saya belajar fotografi saya sudah menghasilkan tuh. Saya saat kuliah saya sudah beranikan diri.
saya minjam Hmm. kepada family waktu itu ya, mungkin nilainya nggak besar ya, mungkin sekitar 100-200 juta saat itu cukup besar sih kalau menurut saya di tahun 1998 Yes. itu cukup besar sih 200 juta saat ini aja lumayan besar kan. Nah itu saya udah mulai biasakan ya. Nah itu melatih mindset ya. Makanya di sini kalau ada Coach Pri, selamat malam Pak Anton, nih salah satu mentor. Yes, ini ada salah satu mentor kita nih, Pak Anton Teddy. Halo Pak Anton, apa kabar Pak Anton? Ini juga ada sahabat-sahabat yang lain. Tadi saya lihat ada tim Ya, saya, ada Om Jakitan ya, dan Yolenta ya. Oke, jadi Dr. Friend ya, silakan. coach saya, bisnis coach saya, Coach Priyono, kalau ada di sini juga beliau justru beliau yang mensupport saya full sampai saat ini pun beliau mengatakan, ayo Pak, Anda bisa. Artinya gini, saya punya satu plus point di mana saya nggak cuma teori tapi saya juga action. Jadi ketika di lapangan saya menghadapi masalah, nah ada solusi-solusi yang bisa saya berikan juga. Jadi nggak cuma skill yang tadi ya, ada people skill, academic skill, tapi kita juga punya mentalitas yang diuji. Iya kan? Kadang-kadang kan kita gampang bicara teori. Oh, teorinya begini. Coba ketika Anda ngalamin. Anda nggak stres aja, nggak frustasi aja udah bagus. Iya kan? Iya, bener. Yes. Iya. Jadi memang kondisinya di lapangan itu nggak seindah teori gitu ya, brother ya. Kalau kita ngomong teori A1 tambah 1 ketemu 2. Di lapangan 1 tambah 1 bisa kosong gitu ya. Iya. Atau tambah 1 bisa lebih dari 1 gitu ya. Memang saya belajar juga tentang ilmu metafisika, bahwa sebenarnya kalau di ilmu Jawa itu kejawen mungkin ya. Kalau di ilmu sains itu metafisika itu ada 3 faktor ya. Faktor utamanya ada faktor alam semesta atau Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur jalan hidup kita. Nah, kemudian ada faktor lingkungan kita. Kemudian ada faktor diri kita. Jadi Tien langit itu atau yang kuasa, Ti itu bumi, Ren itu kita. Nah, itu masing-masing pegang peranan sekitar 30, lalu diri kita itu megang peranan 40%. 40%. Sekalipun hidup kita sudah digariskan perjalanannya, kalau memang kita memang berusaha, kita pasti bisa melampaui batas itu. Kita bisa menembus acuan itu. Ya kan? Nah, lingkungan juga penting. Ini juga Pak Anton itu sering menyampaikan bahwa bisnis ya demikian. Jadi kalau Anda mau sukses, Anda ikut yang sukses. Tapi bukan Anda, kan banyak juga yang mengatakan bisnis sulit, bisnis penuh tantangan, bisnis ribet, bisnis apalagi. Yes. Ya semua ribet. Kalau nggak mau ribet, rebahan. Semua ribet, nggak usah ngomong bisnis, kita kerja aja ribet ya, brother ya. Kalau dianggap ribet ya ribet gitu ya. Iya. Oke. Jadi gitu, memang kan, mau nggak mau harus berjuang ya, brother ya. Nah, penasaran brother. Tadi brother John kan sempat cerita ya dari punya bisnis kos-kosan, terus bisa buka rumah makan gitu ya, bisa buka desain interior, terus bisa restoran lagi gitu ya. Ini nyambungnya kok juga nyambung semua ya brother. Maksudnya kan nggak bisa berkaitan langsung gitu ya. How can you get it? Maksudnya bagaimana brother kok bisa mendapatkan peluang seperti itu, di mana mungkin sebagian teman-teman kita mencari peluang aja susah brother. Apa tuh rahasianya brother? Jadi mungkin kalau kita bicara mindset itu kan harus, kalau ada Brother Neil di sini, kalau bicara mindset itu harus ada anchor atau pemicunya. Nah, ketika kita mau melangkah atau berpikir itu juga harus ada pemicunya. Apa pemicunya? Sebenarnya kan kalau kita bicara, kita semua dilahirkan sama ya. Kita bisa bernafas, kita bisa sekolah, ya kan, bahkan kita dikatakan sudah lahir sehat ya. Ya kan, bahkan saudara-saudara kita pun yang kekurangan anggota tubuhnya pun bisa jadi juara. Nah, mungkin ketika kita sama-sama sehat, nah di situ ada lagi mungkin keberuntungan. Ya, kadang-kadang tinggal gimana kita memanfaatkan kondisi yang ada. Kadang-kadang orang yang lahir di keluarga beruntung, ada yang kurang menghargai atau kurang bisa mengembangkan atau menerima dan menjalankan dengan baik.
Tapi kadang ada orang yang mau berusaha tapi kurang beruntung. Ya kan? Nah, justru hal-hal itulah yang kadang-kadang menjadi anchor atau pemicu kita. Ketika kita dilahirkan mungkin biasa-biasa saja atau kurang beruntung dibanding saudara-saudara kita yang lebih bertumbuh, keluarganya berkelimpahan, nah kita pas-pasan. Nah disitulah brother pemicu kita untuk bisa melangkah gitu loh. Kadang-kadang kan orang tergantung kan, kita mau bilang contoh, saya kasih brother air isi gelas, isinya cuma 1/4 atau 1/5. Brother kan ada 2 opsi. Loh, kok dikit amat, sementara Anda punya 5 gelas. Tapi ketika ada yang merasa bersyukur, dia akan bilang, wah puji syukur, makasih, sedikit juga bisa menambah, mengurangi rasa haus saya. Contohnya gitu kan. Yes. Jadi dari kita lihat setengah penuh atau setengah kurang gitu ya, brother. Setengah kosong atau setengah penuh gitu ya. Iya. Yes. Jadi mindset awalnya harus anchor-nya bagus ya, Brother John ya. Benar. Baru bisa dapat hal yang seperti itu gitu ya. Iya. Yes. Masih penasaran gitu ya. Maksudnya gini, nggak gampang orang untuk dapatkan peluang gitu ya. Tapi mungkin karena kebaikan hati dari Bro John, akhirnya kayak semestaku gitu, brother ya. Akhirnya semua orang bisa yang lihat, mungkin Bro John ini orangnya baik, orangnya trustworthy, orangnya percaya. Udah join deh sama Bro John gitu. Something like that gitu, Bro John ya. Itu kalimat itu yang ngomong beberapa teman saya, beberapa customer saya. Jadi pada saat kita presentasi, itu saya dengan totalitas energi, heart and spirit saya, body and mind, saya totalitas, saya presentasi. Nah, customer itu ngomong, awalnya gue itu cuma mau iseng-iseng panggil lu presentasi. Tadi dia mau pitching beberapa kontraktor. Namun karena dia lihat keseriusan saya menyajikan presentasi dengan total gambar, seluruh ruangan kita gambari, sementara yang lain tidak. Nah, mereka sudah berpikir, loh, orang ini trust ya kepada saya. Akhirnya dia sudah, saya harus kembali trust kepada John katanya. Jadi beberapa customer. Nah, ini kita sebutkan law of attraction ya. Ketika kita mengattract hal-hal positif, tentunya hal positif yang akan terjadi. Ya kan? Makanya belief kita nih harus benar terhadap customer. Kalau kita merasa belief system kita, customer apa nih? Customer ini brengsek. Ya kan? Customer suka nipu, akan desain aja tapi nggak jadi. Customer suka jalan shopping around. Padahal kan ketika kita totalitas, ya body, mind, terus heart and spirit kita presentasi dengan jelas, clear, kita respect, kita layani mereka, itu balik ke kita yang positif kok. Walaupun belum saat itu langsung balik ya, bisa bulan depan, bisa 1 tahun kemudian, bahkan yang tidak jadi bisa mereferensikan saya. Yang tidak jadi, yang belum jadi customer, bahkan bisa. Padahal nggak jadi customer ya, brother ya? Nggak jadi customer. Mantap. Nah, itu nilai tambah tuh. Yes. Ini notes ya guys ya. Ini luar biasa nih, satu sharing ya. Simple guys, tapi sangat bermakna ya. Kadang kayak misalnya di poin seperti sekarang gitu ya. Mungkin teman-teman lagi fighting terus, aduh kok nggak closing ya, aduh kok nggak dapat order ya gitu ya. Terus Anda langsung berpikir, waduh ya mungkin sekarang lagi COVID ya, aduh orang telepon, aduh paling cuma tanya harga, aduh gini gitu. Akhirnya nggak dapat closingan beneran guys ya. Itu. Tapi kalau tadi Bro John sampaikan, dia totalitas ya. Jadi bahkan didesain semua guys, sampai gambar semua. Akhirnya orangnya mau closing dengan brother, luar biasa, luar biasa. Iya. Ini yang perlu dipikirin ya teman-teman ya. Untuk Anda kalau mau berjuang sekarang gitu ya. Nice. Bro, penasaran nih Bro John. Selama kisah hidupnya Bro ini kan tadi tak liatin Bro, tak dengerin ya. Bro cuma cerita bahwa aku buka ini, buka itu, buka ini, buka itu gitu ya. Terus dapat peluang luar biasa dari Bro yang punya hati yang baik gitu ya, trustworthy, dapat dipercaya sama orang, akhirnya dapat peluangnya baik. Apakah semudah itu sih Bro dalam perjalanan karir hidupnya Bro, dalam perjalanan bisnisnya Bro? Apakah langsung boot gitu atau ada batu kerikil-kerikilnya nih Bro John? Nah, kalau
potensi peluang bisnis yang saya dapatin itu memang semudah yang saya sampaikan. Ketika people skill saya terapkan, saya trust, saya smile sama orang. Ya, ya saya percaya senyum itu bagian dari iman. Iman itu kita juga beribadah. Nah, jadi di saat itulah terjadi semacam mungkin berkah ya buat saya. Ya saya menjalankan nasi uduk itu boleh dikatakan saya bukannya bisa masak. Saya hanya modal senyum saya ajak komunikasi sekali, 2 kali. Nah itulah teman-teman pentingnya ya. Kita jangan pernah putus asa. Kadang kita nggak pernah tahu ketika kita melangkah yang ke 95, ternyata 96 kita berhasil. Iya kan? Itu loh. Kadang-kadang orang tuh suka merasa, aduh, negatif, maksudnya kurang bersyukur. Ya memang semua itu perlu proses dan lingkungan juga harus makanya penting untuk kita tentukan lingkungan seperti apa yang kita inginkan. Gitu loh. Yes. Ini kata-katanya true mentor ya guys, true mentor ya sedang lakuin soalnya. dia senyum ya, smiling face gitu ya. Jadi waktu deketin orang smiling gitu ya. And then berarti bro punya nasi uduk itu berarti ini kongsi dengan orang yang jual gitu. Oke. Itu nggak gampang. Kok aslinya dia sudah punya dulu. Tuh nasi uduknya. Iya, saya jadi pelanggan dia. Dia dulu jualan jam 12 malam, saya jam 12 malam masih pakai kemeja, masih pakai dasi. Saya makan. Pulang dari coaching itu? Enggak, dulu. Atau pulang dari kantor? Pulang dari kantor, meeting klien. Pulang dari kantor. Oke. Nah, di sana saya sering, itulah sebenarnya dari dulu tuh sudah ada personal branding. Kita branding diri kita. Kalau sekarang kan kemarin tuh saya lihat beberapa mentor, saya mau branding saya sekarang pakai kacamata, pakai topi. Nah itu dari dulu sebenarnya sudah. Dari dulu ketika kita mau membranding diri kita apa? Kita fun, ya kita ketawa, kita bahkan kayak sinetron aja brother, perannya apa? Kalau kan keseharian kita diem, tapi di saat sinetron atau lucu-lucuan itu kita perannya lawak kan, contoh jadi peran antagonis, ya nggak masalah. Ya kan itu kan namanya personal branding kita di panggung. Iya kan? Gitu kira-kira. Yes. Jadi dari bro senyum, sapa gitu, terus bro tawarin yuk tak bantu gitu ya brother ya. Jadi bantu dulu gitu brother ya. Oke, akhirnya dia mau gitu ya. Luar biasa. Dan sampai sekarang itu benar-benar mungkin ya kita bicara mungkin 25-30% income saya. Itu luar biasa. Passive income yang luar biasa. Yes. Mantap. Dari asalnya cuma senyum dan mau bantu gitu brother ya. Iya. Mantap. Dari tahun 90-an kalau nggak salah brother ya, 90-an ya. 2008 ya, berarti 12 tahunan ya kurang lebih ya. Mungkin lebih dikit ya. Saya lupa ingat. Yes. Oke, menarik nih teman-teman ya. Nah, bro, kalau nyambung dengan kreatif bisnis saat pandemi nih, bro, mungkin teman-teman juga penasaran nih. Apa sih maksudnya bro membawa topik gitu ya, kreatif bisnis saat pandemi, yang mungkin teman-teman juga hari ini yang nonton juga perlu tahu, bro. Maksudnya apa nih, bro? Ya, jadi mungkin gini, kalau saya melihat ya fakta di lapangan, ya bisnis itu kan tentunya punya pola pemikiran yang kita bagi dua ya. Ya satu faktor eksternal, yang kedua internal. Kalau kita bicara eksternal itu faktor yang di luar. Contohnya peraturan regulasi pemerintah. Contohnya lagi kejadian-kejadian, contoh seperti wabah, penyakit. Nah, ini kan hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, lalu internal ini apa? Internal ini ya hal-hal yang bisa kita kendalikan. Contohnya ya kita memiliki business plan. Mau kemana, pengembangan, dan lain sebagainya. Nah, dari dua hal ini, saya coba melihat situasi COVID ini kan kelihatannya nggak berakhir sampai sekarang, bro. Ini kan vaksin ya, vaksin belum tahu. Tapi ini kalau beberapa ahli pakar bilang mungkin sampai 2022
awal atau tengah atau akhir kita juga nggak tahu. Yes, Nah, yes. jadi dari sana kalau menurut saya ya, kita harus menciptakan strategi-strategi, menentukan strategi-strategi baru yang kita harus create untuk pelanggan kita. Ya kan, contohnya saya coba bagi ya, brother, saya coba bagi dari sisi sales itu kita harus create value yang baru. Jadi kita menawarkan produk atau jasa kita dengan value yang berbeda, ya kan. Kemudian kalau dari sisi finance, tentunya kita harus tight budgetnya, harus kita evaluasi benar-benar secara efisien dan efektif. Yaitu mungkin kita harus sisihkan alokasi dana-dana pencadangan. Kemudian kita tidak melakukan ekspansi. Nah, kemudian kalau dari sisi produksi, kita harus memberikan proses yang transparansi proses. Nah, karena kan di situasi sekarang ini kan orang itu butuh sesuatu yang higienis. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian saya rasa dari 3 hal ini aja ya, tentunya orang-orang ini akan melihat customer ini tentunya akan merasakan kan. Contoh kalau yang saya terapkan ya di bisnis saya di hotel itu, value-nya apa sih? Kenapa rame? Kenapa OYO lain sepi? Karena saya create, saya delivery sesuatu hotel, nggak cuma hotel tapi benar-benar hotel budget yang memang serasa seperti hotel bintang 4 mungkin. Desainnya ya, desainnya. Tapi kalau desainnya brother ya. Fasilitas tentu terbatas. Yes. Kemudian di nasi uduk sendiri kita terapkan ya tadi kalau di sisi produksi atau operasional itu transparansi proses ya, kita tetapkan standar prosedur kesehatan yang ketat ya. Mungkin cuci tangan di awal, masker dan face shield, kemudian displaynya juga kita tata kembali. Karena kalau tidak, saya yakin customer juga pasti akan tidak kembali ya, gitu. Kalau di interior memang karena dari dulu saya memberikan nilai lebih ya, nilai tambah yang luar biasa kepada customer, sehingga mereka bisa merasakan, oh ternyata beli produk atau jasanya Bauhaus Living ini nggak cuma sekedar beli produk atau jasa, tapi kita membeli servis. Jadi benar-benar kita melayani sangat prima ya. Contohnya ketika pelanggan itu melakukan komplain dan lain sebagainya, itu kita utamakan. Kemudian dari waktu juga kan, kalau kita bicara masa garansi itu kan ada waktu. Nah, kita seringkali kita abaikan itu. Artinya ketika ada komplain, nah di sana kan secara tidak langsung kita menyampaikan produk kita ini long lasting. Itu aja. Itu. Yes. Jadi bro beli value yang beda gitu ya bro ya. Ya. Oke. Ya. Apakah dengan cara memberikan value itu sudah bisa membuat bisnis kita pasti berkembang bro? Atau ada cara lain malah? Ya, sebenarnya gini, kalau yang situasi saat ini kan seperti yang disampaikan oleh beberapa mentor ya. Ketika kita mau menentukan bisnis, sekarang kan banyak yang pivot ya, atau memang bertahan. Nah, itu kita lihat dulu di awal kan industrinya. Ketika kita mau mulai bisnis, kita cek industrinya. Kedua, kategorinya. Ya, kita contoh misalkan bisnis kita apa? Makanan industrinya. Kategorinya apa? Makanan cepat saji atau makanan yang fine dining. Nah, kebetulan situasi saat ini kan kalau dengan ketentuan pemerintah ini sekarang pembatasan jam masyarakat ya, jam buka mall ya, benar. Nah, ini kan otomatis restoran-restoran yang fine dining ini kan terdampak negatif. Yes. Beda dengan restoran-restoran yang menyediakan jasa delivery service ya, artinya sistem online ya. Nah, itu kan benar-benar dibutuhkan juga. Satu sisi memang terdampak, tapi ketika kita bisa mengkomunikasikan dengan baik. Contohnya sahabat saya itu Bami Lina, itu saya luar biasa. Saya angkat tangan. Itu Siantar tuh ya, Bami Siantar kalau nggak salah ya. Itu setiap hari itu jual 1.000 sampai 1.500 porsi. Wow, 1.000 sampai 1.500 porsi. Luar biasa. Sampai
disampaikan itu, oh hari ini kita tutup dulu ya online-nya, kita buka tutup. Saking ramenya ya. Ya. Iya. Nah di sana teman-teman, saya lakukan sebenarnya Cece Lina ini, Cece Bakmi itu udah dengan sendirinya dia lakukan personal branding. Nah sebenarnya yang saya lakukan dari dulu itu personal branding. Kita harus nice, kita harus optimis, kita harus positif. Ya itu tadi balik belief system apa sih yang ada dalam diri kita tentang customer. Kalau saya melihat customer itu adalah sesuatu yang memberikan nilai tambah buat saya, entah pembelajaran, entah cash flow. Oh iya dong, customer berikan cash buat kita, revenue. Ya kan, kita proses cash. Ya kan, tapi kalau kita nggak berproses, ya sudah, hilang kan. Ya kita juga harus memiliki kreativitas lah. Kita berkomunikasi, yaitu people skill ya tadi ya saya sampaikan. Di samping skill-skill akademis, ya kan, gitu. Yes. Jadi kita juga mesti mikirin ya, brother ya kan, kalau kita ngomong tadi kan customer, kita harus punya mindset bahwa mereka adalah orang yang akan memberikan value ke kita. Kebalik ya malahnya. Biasanya kita yang mikir kita yang memberikan value ke mereka, tapi kebalik ya, kita malah diberikan value ke mereka gitu ya. Luar biasa. Artinya gini, luar biasa. Kalau customer nyari kita itu kan dia butuh value yang kita berikan, tapi kita lihat ya, kalau customer itu nggak jadi pun, sebenarnya kita belajar loh. Belajar apa? Belajar sabar, brother. Kita presentasi ya, ada namanya konversi. Dari 10 presentasi saya mungkin hanya 20%, 2 yang jadi. Iya kan? Jadi kita nggak bisa. Itu adalah menurut saya value pembelajaran, edukasi. Iya kan? Kita harus belajar. Terus belajar untuk upgrade diri kita, upgrade skill. Mungkin kenapa kita introspeksi kan, kenapa customer nggak jadi? Mungkin harga kita kemahalan, mungkin nggak ada value yang diciptakan untuk lebih, sehingga customer merasa biasa aja bayar segitu, buat apa saya pakai Anda, iya kan? Tapi ketika kita value-nya dapat, kita jual impian. Contoh, Anda pakai desain kami, Anda menjadi seperti ini loh, seperti artis, contohnya rumahnya mewah dan lain sebagainya. Nah nanti brother, dalam waktu dekat saya jadi itu mahakarya kita yang kita garap di Ancol, Jakarta Utara. Itu rumah kurang lebih 1.500 tanahnya, berarti 3 lantai hampir 4.000 ya. Nanti kita coba kita post ya, mungkin berapa waktu lagi diedit. Mantap. Ya, itu juga di post living juga yang kerjain ya, brother ya? Iya. Oke. Nice. Ini brother kalau tak lihat kan seneng ini ya, interaksi dengan orang gitu ya, which is mungkin tugas sebagai sales or marketing mungkin di awal-awal brother pasti sikat terus gitu, brother ya? Iya. Maksudnya brother yang lakukan gitu ya. Itu kalau pengalaman bro selama di di sales and marketing bro. Apa sih bro? Maksudnya hal yang menarik atau hal yang mungkin the worst case gitu ya di sales marketing yang bro hadapin, dan bagaimana tuh hadapinnya, brother? Mungkin teman-teman juga pengen dapat insight tuh terkait dengan hal tersebut tuh. Diulang brother, diulang. Jadi bro di sales marketing gitu, kira-kira ada kejadian apa yang menarik gitu ya, atau mungkin kejadian yang malah kan sales marketing ini kan tombak pertama gitu ya, ujung tombak pertama gitu ya. Masuk ke customer ternyata mungkin tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Pernah nggak bro mengalami hal tersebut? Kalau dari sayanya atau dari si kliennya? Kalau dari kliennya saya belajar, brother. Saya belajar dari action coach ya. Ini ada coach Pri juga, masih stay coach Pri ya. Thank you. Dari Brad Sugar saya belajar, salah satu mentor saya ini dari Australia. Itu customer beli karena feeling. Nah, maka dari itu kita harus jaga feeling itu dari awal sampai akhir. Feelingnya apa? Customer beli karena ke kita, karena dia feel happy. Nah kita jaga, jangan begitu sign kontrak happy, kemudian prosesnya unhappy, kemudian handovernya unhappy atau sad. Wah itu repot.
Nah, tadi yang saya katakan, Oke. begitu kita jaga feelingnya happy, orang nggak deal aja sama kita, dia bisa mempunyai persepsi bahwa kita nih nice, kita nih optimis. Nah, jadi dia bisa memberikan referral. Bahkan beberapa brother, customer kita ya, umumnya jadi brand advocate kita loh. Iya. Jadi ketika orang lain mungkin ada yang ngomong nih, kita nih gini-gini, dia pun mencoba memberikan jawaban yang memang realistis, ya kan? Kita juga harus introspeksi sebagai pelanggan. Kadang-kadang kita apakah kita tepat waktu paymentnya, apakah kita tepat waktu memberikan approvalnya, ya kan? Nah itu loh yang hal-hal seperti itu yang sebenarnya kan nggak diminta. Itu customer punya feel sendiri, punya experience terhadap kita pada saat berproses gitu. Yes. Ini something yang memang rada unik ya, brother ya. Kalau kita ngomong di sales pun ini karena kita berhubungan dengan customer yang punya feel sendiri gitu ya. Ya. Soalnya memang rada repot gitu ya. Misalnya contoh gini, something like misalnya ada tipikal customer yang kindness gitu ya, maksudnya baik hati gitu ya. Udah, oke lah, saya mau beli dengan harga berapa, pelayananmu oke, dia basically by logik gitu ya, brother ya. Harga masuk, service oke, produk oke, beli gitu ya. Tapi ada juga orang yang mindsetnya pakai ego gitu ya, brother ya. Harga masuk, jasa masuk, tapi kena egonya nggak dibeli. Ya, bisa. Gitu ya. Bisa. Oke. Ini juga pusing juga, brother ya, kalau ngadepin itu mesti harus senyum gitu, brother ya. Ya. Kan saya sering sampaikan juga di kalau bisnis talk saya bahwa customer itu ada 4 grade-nya. Grade A yaitu customer yang bayarnya on time, terus orangnya mungkin simple gitu ya. Terus grade B itu yang biasa aja lah, ya kan, mereka bayar biasa-biasa. Kadang-kadang kalau yang grade A bisa dibayar dahulu sampai selesai tuh dia bukain giro ke kita. Nah grade B ya itu orang on time tuh ya. Kemudian adalah sedikit komplain. Nah grade C ini yang sudah mulai capek deh gitu loh, ya kan, yang mungkin dia nego, kemudian dia juga terlalu banyak komplain, yang mungkin dia merasa bayar sekian kok gini gitu kan, ada. Kemudian yang D ya mungkin ya mungkin yang udah nggak bisa di ini ya, udah bayarnya mungkin terlambat, kemudian telat dan lain-lain. Jadi itu kita coba grading customer kita. Iya gitu. Tapi kalau bro sebagai entrepreneur nih bro, kalau seandainya dapat grade yang D, diterima or not bro? Sebenarnya gini, awalnya karena memang basicnya, nature-nya saya selalu optimis, awal nggak apa-apa kita terima. Bahkan yang ketika ada yang experience yang nggak baik pun, harusnya itu kan challenge kita, tantangan kita tuh untuk bagaimana. Kalau saya selalu merubah tantangan menjadi peluang kalau saya. Begitu, tapi kan ada orang kan beda-beda. Ya udah ini grade-nya udah nggak bisa. Nah kalau saya coba sekali memang nggak bisa ya sudah. Tapi kalau belum coba kan kita nggak tahu. Ya kan? Orang bisa aja saat itu orang situasi lagi turun. Tapi begitu dia sudah oke, mungkin dia juga mempengaruhi attitude dia terhadap kita kan, treatment dia terhadap kita. Dia jadi dulunya mungkin lagi kena dampak negatif, sekarang sudah positif. Ya kan? Akhirnya dia kan jadi bisa inilah improve juga secara treatment ke kita gitu. Jadi ya dari yang D turun ke C turun ke B gitu brother ya. Iya, bisa juga gitu ya. Bisa. Oke. Ini berarti harus positif mindset nih, penting banget guys ya. Kita kadang-kadang lihat yang D, waduh udah malas nih D gitu ya. Apalagi kalau kita pas lagi orderannya banyak gitu ya, mikir waduh D ini ya, waduh udah nggak usah terima. Ada yang begitu, tapi saya biasakan namanya rezeki itu kita datang dari hal yang kecil. Dari hal kecil itu kan ada di Injil itu untuk teman-teman sahabat yang Nasrani, Tuhan itu memberikan kita perkara kecil. Ketika kita dapat menyelesaikan dengan baik, baru akan diberikan perkara besar. Kira-kira seperti itu.
Yes, nice, nice. Ini satu quote yang menarik yang dibawa dari salah satu kitab suci ya guys ya. Ketika Anda berani atau berhasil menyelesaikan satu perkara kecil, barulah Anda diberikan perkara besar ya. Jadi kalau belum bisa nerima ngelola uang 100.000, jangan harapin 1 juta. Ya, kalau belum bisa ngelola 1 juta, jangan ngarepin 10 juta guys. Dan berikutnya. Jadi kalau Anda pengen penghasilan berapa tuh? Aku pengen penghasilan misal 1 miliar sebulan ya. Ya Anda harus kelola dulu 100.000 gitu ya. Bisa enggak kelola 100.000 dengan baik? Gitu mungkin kali ya Brother John ya. Iya. Ya. Nice. Ini insight-nya luar biasa ya teman-teman ya. Banyak satu hal-hal yang menarik ya. Meskipun simple-simple tapi banyak yang bisa dipraktekin ya. Nah, oke. Bro John, nyambung tadi Bro John. Kreatif bisnis saat pandemi gitu ya. Tadi Bro John sempat sampaikan bahwa yuk kita harus positive thinking gitu ya. Kita harus bisa lihat peluang. Kita harus juga baik dengan orang lain gitu ya. Terus bagaimana sih Bro kalau kita misalnya nih sudah melakukan itu gitu ya, sudah baik, sudah positif gitu ya. Terus ternyata ide ini belum dapat Bro. Apa yang harus dilakukan Bro kira-kira? Jadi kalau kita sudah kreatif tapi idenya belum dapat. Kita sudah baik nih, sudah baik, sudah cari peluang, sudah positif mindset, sudah belajar gitu. Tapi ternyata idenya kadang itu kan ada orang yang mampet tuh Bro ya. Idenya nggak keluar tuh gitu ya. Kayak kemarin sempat dapat cerita dari, kalau Bro tahu salah satu oleh-oleh terbesar di Bali gitu ya. Krishna oleh-oleh yang punya namanya Beli Ajik gitu ya, Ajik Krishna gitu ya. Dia karena pandemi ini dia punya satu mindset yang ini ya. Dia sudah pernah jual dulu namanya pai susu sama kacang, tapi dia nggak pernah pikirin gitu ya bahwa kacang sama pai susu itu bisa mengakomodir kebutuhannya dia sekarang. Akhirnya yang oleh-oleh nggak laku sekarang malah pai susu sama kacangnya luar biasa. Tapi itu dapat satu ilham gitu ya. Tapi mungkin teman kita yang lain brother yang mungkin sampai sekarang pun gitu ya, setahun berjalan pandemi sudah melihat sudah baik, sudah baik, sudah positif gitu ya. Tapi sampai sekarang belum dapat peluang gitu ya, atau bahkan belum dapat ilham untuk mendapatkan hal yang kreatif, brother. Any idea nggak, brother? Mungkin kalau teman-teman ada yang ngalamin tuh. Ini penting ya. Satu hal yang saya miliki, yang saya perhatikan di diri saya dibanding orang lain berbeda adalah selain tadi saya positif dengan senyum. Yang kedua, saya easy going. Nah, itu kalau di dunia kreatif ya, kalau teman-teman di tim kreatif begitu mendesain sebuah iklan, itu mereka harus brainstorming namanya. Nah, itu pentingnya. Kita butuh networking, butuh komunitas untuk brainstorming. Nah, ketika kita brainstorming, ada ide kita ini cuman mungkin sampai di sini. Teman-teman kita memberikan ide di sini kan, berarti kan kita di sini nggak bisa lihat yang di sini. Kalau kita ibaratnya ikan cupang nih, sekarang kan lagi tren ikan cupang. Kalau ikan cupang itu di gelas nih ya, ikan cupang di dalam ini kan nggak bisa lihat apa yang terjadi di sekeliling ini, brother. Yes, yang mental dia. Nah, itu aja. Jadi brainstorming itu penting dengan komunitas, dengan orang-orang positif, gitu. Jadi kuncinya harus sering tanya-tanya gitu, brother ya. Iya. Kita selalu optimis. Yang selalu saya katakan, kadang-kadang kita belajar ini nggak perlu muluk-muluk lah. Banyak orang di sini kadang-kadang melihat hanya belajar sama siapa. Oh, si itu kan cuma begitu. Kan saya sering katakan di beberapa video saya, di Business Talk saya juga, bersama Kotomi juga saya sampaikan. Kadang kita belajar bisa dari pengemis. Belajar apa? Belajar hidup prihatin. Belajar dari tukang parkir. Belajar apa? Belajar berproses. Ngumpuli uang receh, akhirnya jadi duit gitu loh. Iya kan? Kalau 1 juta itu kurang 1.000 kan nggak jadi 1 juta, brother. Yes, ya, benar. Berapa banyak kita ini yang nggak tahu proses itu karena lahir udah enak, bahkan berkelimpahan kan? Gitu. Yes. Jadi kuncinya guys, kalau Anda pusing guys, call friend. Katanya Pak Anton tadi itu gitu ya. Call friend gitu ya. Tanya temen lu gitu ya. Tanya gitu ya. Kumpul komunitas. Ikutin acara Tanya Mentor. Tiap hari ada acara Tanya Mentor guys di IG Live ya. Kayak The Consulting. Anda juga ikutin acara The Consulting. Tiap minggu kita mesti undang narasumber ya.
dan itu selalu Anda bisa update ya. Tanya waktu acara kayak gini, tanyain gitu ya. Nah ini mumpung ngomong tanya, brother, ini ada juga yang tanya nih, brother, dari Bro Priyo Nugroho gitu ya. Iya. Bro Priyo Nugroho, hai Bro Priyo ya, salam Ini sehat coach, ya. Selalu... coach saya ini, brother. Oh, Coach Pri. Coach. Coach Pri ya. Ini berarti mencobai atau gimana nih, brother? Ini coach global ini. Ini beliau Coach ini global, ya? bukan cuma coach yang dalam negeri, tapi coaches dari Siap. para coach di luar negeri di beberapa negara ini. Siap. Pertanyaannya bagus. Ini Coach Pri langsung menanyakan langsung ke Bro John ini langsung. Ya. Oke, mantap. Coach Pri Ya. menanyakan ini, kreatif di bisnis yang saya terapkan di Yes. masa pandemi ya. Oke. Oke. Tadi kalau hotel itu kebetulan memang background saya desain, saya coba memberikan desain yang maksimal. Walaupun kadang-kadang kita merasa, oh kan harganya cukup sekian ya, desain yang biasa-biasa aja. Tapi saya ingat waktu di kuliah pasca sarjana saya, waktu itu salah satu direktur operasionalnya Sari Roti yang memberikan kuliah tambahan, dosen kunjungan, itu beliau katakan, kalau kita jadi karyawan, kalau kita kerja, ataupun kita bisnis gitu ya, kita lakukan do your best. Itu satu. Yang kedua, go to the extra mile. Gitu. Jadi yang tadi ya, do your best, no matter how crazy your boss gitu kan, kata dia gitu kan, kalau kita kerja gitu. Nah, makanya kita harus selalu lakukan yang terbaik. Nah, terus kemudian itu di hotel kita berikan desain yang memang bener-bener yang kekinian ya bahasanya ya. Kekinian ya, meskipun hotel budget tapi desainnya bintang 4 ya minimal, berarti ya. Ya. Yes. Tapi Nice. Kalau di makanan yang tadi saya katakan, orang saat ini di situasi pandemik, orang fokus akan proses yang higienis. Nah, kita tonjolkan transparansinya. Dulu makanan kita ini digelar di meja, sekarang kita berikan etalase tertutup. Itu kan salah satu bentuk yang kita nilai yang kita berikan ya. Di samping kita berikan masker, kemudian tangan, ya kan, kemudian ada sanitizer, kemudian sekarang dengan pemberlakuannya PPKM, jadi orang hanya bisa makan dibatasi sampai jam 20, selebihnya harus bungkus. Kira-kira seperti itu sih, Coach Pri. Oke. Badur, ini masih ternyata ada pertanyaan dari Kak Isak gitu ya. Pak Isak mungkin ya. Lombok Property ya. Bagaimana Coach John menghadapi customer type D? Nah ini menghadapi customer type D. Cuma tanya-tanya melu tanpa pernah beli ya. Makasih, Pak Isak ini salah satu member di grup Bisa Bisnis yang saya bikin bersama Coach Priyono. Siap, mantap. Thank you, Pak Isak. Pertanyaannya tadi Pak Isak, kalau tadi Bapak ikuti, saya selalu katakan kita lakukan yang terbaik selama kita masih bisa lakukan. Siapa tahu keberuntungan Anda tinggal satu langkah lagi. Itu yang saya sering post di Instagram saya. Kita nggak pernah tahu, Pak Isak. Mungkin ketika kita selalu positif, tadinya orang itu dari, kan tantangannya itu ya, tantangan menjadi peluang kita rubah. Tadinya grade D menjadi grade C, Pak Isak. Kira-kira di situ, Pak Isak. Memang semua itu butuh energi, butuh fokus. Ya, nah disitulah belief system itu penting. Apa yang kita yakini terhadap customer? Kalau kita sudah merasa, customer mah suka ngutang, terus customer brengsek gitu kan, wah itu udah keliru. Tapi begitu kita menaruh customer itu di posisi-posisi yang positif, contoh, wah customer nih kita punya masa depan, berarti kita totalitas kan, iya kan? Yang pernah saya sampaikan juga di konten saya bahwa apa sih beda manajer dengan leader? Manajer mungkin hanya menggunakan body and mind. Tapi kalau leader itu body, mind, sama heart and spirit. Benar-benar yang totalitas. Makanya di sana lah bedanya antara entrepreneur gitu ya, sama mungkin entrepreneur sejati ya, sama entrepreneur yang kaleng-kaleng gitu, yang karbitan orang bilang kan. Gitu. Yes. Nambahin dikit ya, tadi siapa namanya Bro Isak gitu ya. Mungkin kalau saya nangkepin, mungkin yang nyambung dengan tangkepannya Bro John itu adalah gini, adalah sometimes kita ketemu orang yang kelihatannya type D,
kelihatannya. Dia kenapa? Iya. Karena ya wajar lah kalau seorang pengusaha mungkin gitu ya yang memang dia sudah istilahnya triliuner gitu ya atau ratusan miliar gitu misalnya gitu ya. Sudah banyak aset, ya wajar saja dia mungkin gayanya gitu ya. Dia enggak mau sampai misalnya dia manfaatin lah dengan orang lain. I think kalau saya ketemu dengan berbagai macam tipikal orang gitu ya, terutama yang sudah jet-set, kadang-kadang nggak semua ya, kadang-kadang mereka lebih jaga gitu ya, lebih jaga kelihatannya kok type D. Tapi seperti Bro John sampaikan, begitu kita baik, begitu kita positif, kita totalitas ya, begitu kita bagi semuanya, bisa-bisa itu adalah yang type A malahan gitu ya Bro ya. Bro, saya tambahkan ya, ini fakta ya. Mantap. Ini pengalaman saya yang tadi saya bilang. Ini kita ciptakan tantangan jadi peluang. Salah satu investor di properti saya, pada saat saya tawari, dia bilang nggak mau, properti Anda kurang menarik. Yes. Jawabnya itu. Yes. Saya approach, saya pendekatan itu beda generasi itu. Usianya sudah 60 lebih ya waktu itu beliau. Akhirnya yang terjadi brother, dia investasi cukup banyak di situ dan terakhir dia ngomong, saya heran ya, kok saya bisa mau ya, padahal waktu itu saya kok merasa nggak pengen. Luar biasa. Miliatan di properti Anda katanya. Tadi Pak Ishak ya, juga buat semua teman-teman di sini, optimis itu penting teman-teman, tapi tetap teman-teman butuh knowledge yang baik supaya orang itu kita tahu kan. Seperti kita menawarkan produk atau jasa kita, ya semahal apapun ada yang beli, semurah apapun juga ada yang beli, sejelek apapun ada yang beli, sebagus apapun otomatis kan bagus mahal ya, pun ada yang beli, gitu loh. Padahal kalau kita pikir pakai akal sehat, buset, kita beli produk kecil atau tas yang ya katakan cuma buat bawa-bawa biasa kok harganya puluhan juta, ya, tapi ada yang beli kok. Kita mau bilang itu nggak waras, tapi ya disitulah mungkin udah ketemu ya kan kebutuhan apa yang solve their problem gitu loh, problem mereka. Itu. Yes. Menarik ya guys. Ini insight-nya banyak banget nih ya. Ini hari ini topiknya adalah be positif ya. Ya boleh kita pikir nggak bisa, pasti bisa gitu ya. Customer yang type D pun bisa jadi type A guys, asalkan kita bisa percaya bisa gitu ya. Oke, nice. Bro, ada lagi pertanyaan nih bro. Dari ini sis kali ya. Kelihatannya sis Dev Simbolon ini ya. Saya tampilkan ya brother ya. Bagaimana kalau kita tahu kalau usaha kita berkembang dengan baik Pak? Ada batasan waktu tidak Pak? Nah yo ini lebih ke arah teknis ya brother ya. Nah, Dev Simbolon ini brother atau sis? Kalau menurut saya ini yang lebih jago nih. Brother kita nih yang dari The Consulting nih, iya kan? Tapi kalau dari saya cuma singkat ya, singkat. Kalau dari saya, bagaimana kita tahu kalau usaha kita berkembang dengan baik? Indikatornya adalah financial report. Ya, walaupun Anda bisa secara detail membaca financial report saya dan sering saya sampaikan di Instagram saya bahwa angka-angka dalam bisnis kita itu merupakan indikator. Kalau kata coach saya tuh, Coach Pri menyampaikan kalau ibarat kita nggak tahu angka, kita nyetir nggak ada kilometer, nggak ada speedometer, nggak ada jarum bensin, hampa yang ada. Ya kan, kita nggak tahu kapan kita harus ngegas, kapan kita harus santai, ya kan? Itu penting. Angka-angka, ya kan? Ada batasan waktu. Kalau batasan waktu, Anda yang create. Saya mau setahun revenue saya sekian ratus juta, sekian M. Nah, itu Anda yang menciptakan. Anda lihat dari history. Kan cara kita membuat podcast, kita lihat dari historical kita. Iya kan? Kalau sebulan Anda jual 100 juta, boleh nggak tahun depan Anda naikin 10-15%? Boleh-boleh saja. Iya kan? Tapi kalau yang historical Anda 12 bulan terakhir 100 juta, Anda tahun depan mau omsetnya 1 bulan 1 miliar, juga boleh. Tapi achievable kan? Kan kita harus smart. Spesifik, measurable, achievable, realistic, tempis. Terus targeting, ya kan? Kira-kira gitu. Sah-sah aja. Batasan waktu Anda yang buat. Tapi kalau berkembang atau tidak dari angkanya,
G. Yes. Moga-moga kejawab ya, Sis Dev ya. Intinya kalau mau tahu usahanya berkembang atau enggak, harus punya laporan keuangan, gitu ya, harus punya rapotnya. Kalau rapotnya merah alias rugi, ya itu harus tanda tanya, harus diperbaikin. Kalau positif, bagus, cek lagi. Ya. Gitu. Silakan bro. Bisa DM saya, Sis Dev, untuk saya invite di grup Bisa Bisnis, nggak apa-apa. Nanti sama-sama kita saling sharing, ya. Nanti sama brother consulting juga nggak apa-apa, kita saling berbagi kan. Berbagi adalah ibadah. Siap. Ini teman-teman ya, secara nggak langsung Bro John sudah undang nih teman-teman ya, yang mau ikut grup join ya di Bisa Bisnis ya. Boleh teman-teman DM Bro John ya, nanti bisa di-invite untuk join ya. Untuk di sana nanti sambil bisa sharing-sharing juga gitu ya. Oke, semoga bisa kejawab Sis Dev ya. Mau bergabung bisa DM saya nanti setelah IG Live ini, saya invite di grup Bisa Bisnis. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Coach Pri ya. Mahal atau murah itu persepsi. Mahal dibandingkan apa, murah dibandingkan apa. Ini mungkin lebih ke arah statement kali ya teman-teman ya. Statement ya. Oke, ini kelihatannya pertanyaan udah habis nih brother. Keren banget nih hari ini, dapat banyak insight ya. Pastinya dari Bro John ya. Teman-teman yang belum follow Bro John silakan follow, yang belum follow The Consulting pun silakan follow ya. Kita tetap bisa connect ya teman-teman ya, selalu dapat insight ya. Kayak gini nih enak banget ya, karena kalau zaman dulu mungkin kita mau tanya gitu ya, dapat mentor gitu setengah mati kali ya, harus ke seminar dulu gitu ya, harus pendekatan dulu sama mentor, belum lagi mentornya repot. Ini sekarang Bro John sebagai mentor langsung di live guys ya, dan appreciate banget hari ini, good ya, very good, 2 thumbs up buat Bro John. 4 thumbs up, tadi nggak kelihatan yang jempol kakinya. Oke, Bro John, terakhir Bro John, supaya saya juga nggak ganggu waktu keluarganya lebih lama. Nggak apa-apa. Karena saya yakin sekarang sudah hampir jam 8 lebih ya, jam 8 lebih. Mungkin ada acara dengan anak atau istri. Nah, mungkin Bro John sebelum kita akhirin, ada pesan-pesan mungkin Bro terkait dengan mungkin teman-teman yang sekarang lagi suffer gitu ya. Atau no suffer, kita nggak boleh ngomong suffer, tadi ngomongnya positif nih, yang lagi challenging gitu ya, yang lagi challenging, lagi berusaha nih menghadapin era bisnis di saat pandemi gitu ya. Kira-kira Bro ada kata penutup Bro untuk teman-teman, pesan-pesan untuk mereka, silakan Bro kira-kira. Jadi tadi ya yang saya sampaikan beberapa kali bahwa kita harus men-set belief system kita dengan baik dan benar terhadap apa yang kita persepsikan di luar sana. Contohnya customer, contohnya lagi uang. Ketika kita membuat belief system, contoh uang apa sih? Oh, uang ini alat pemenuhan kebutuhan saya, berarti kan positif. Ya kan, tapi ada yang bilang, wah uang ini biang kerok. Ini uang ini bisa apa? Nah, berarti kan itu negatif. Ya, kita persepsikanlah, men-setlah mulai saat ini kita setting belief system kita dengan baik dan benar. Nah, tadi kedua saya mau ngomong tadi berkaitan dengan IG Live, tadi saya lupa. Pertama belief system, kedua tadi ketika kita melangkah ya, usahakanlah lakukan yang terbaik. Kayak tadi kita sebut itu tantangan, ternyata kita punya PR loh, bikin tantangan, kita buat tantangan itu menjadi peluang. Nah, itulah yang saya belajar dari almarhum guru fotografi saya. Kalau Anda mau jago motret, bukan Anda motret artis atau bintang, ya, tapi fotolah pembantu rumah tangga Anda menjadi seorang terlihat bintang, menjadi cantik, bagus. Mantap, ya. Yes. Ya, ini mantap banget nih. Benar. Iya kan? Yes. Nah, disitulah. Ya, jadi ubahlah. Iya kan, tantangan menjadi peluang. Ya, yang pertama tadi belief system kita setting dengan baik dan benar. Kedua, kita harus mengubah tantangan menjadi peluang. Nah, itulah yang jarang dilakukan oleh kebanyakan orang. Nah, makanya itulah yang kaitannya dengan yang ketiga. Berarti kita harus jadilah minoritas daripada mayoritas. Sekarang kan dalam melangkah ya. Dalam melangkah kita harus bisa melakukan hal-hal yang orang lain jangan kita bilang,
oh kita ikut orang lain aja, umumnya orang begini sukses. Nah, seperti yang saya sering katakan juga di Instagram, di konten saya, bahwa bukan go with the flow, tapi flow with your goal. Itu kita mau melangkah kemana, iya kan? Kita yang tentukan, gitu. Nice ya, very insightful ya teman-teman hari ini ya, banyak insight dari Bro John, kurang lebih hampir 1,5 jam ini dapat banyak insight, dan satu kata yang luar biasa bahwa positive thinking, guys. Positive thinking itu bisa nyebabin banyak hal ya. Kita berjuangnya jadi positif, kita mentalnya positif, dapat rezekinya positif, dan macam-macam, guys ya. Dan yang paling penting kalau sudah positive thinking, biasanya endingnya, guys, biasanya grateful ya. Bersyukur dan bahagia. Dan itu yang paling penting, guys. Saat sekarang meskipun mungkin mau digenjot, mungkin bisnisnya nggak bisa running seperti sedia kala, tapi bersyukur masih punya penghasilan, bersyukur masih bisa makan, dan lain-lain ya. Oke, sekali lagi thank you so much Bro John buat hari ini. Thank you so much, very insightful ya. Seneng banget ya. Titip salam brother buat keluarga, sehat-sehat terus ya, semangat terus ya. Hari ini tertular banyak dari Bro John ya. Apa namanya, positive thinking dan smiling face nih hari ini. Oke, thank you. Oke, thank you Bro John, semangat terus ya, bye bye. Thank you buat teman-teman yang lain ya. See you next week guys. Thank you.